Mereka bilang bahwa A-10 sudah usang. Pesawat itu tidak siluman, sudah terlalu tua. Pesawat itu tak dapat dipakai dalam perang modern. Milisi Iran baru sadar semua pembicaraan ini omong kosong dan mereka mengetahuinya dengan cara yang pahit. A-10 terbang di atas seluruh milisi melihatnya datang. Lalu mereka mendengar dan mereka tahu tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini adalah Armageddon A-10 ketika pesawat andalan lama Angkatan Udara Amerika Serikat baru saja menimpakan kehancuran besar pada Iran. Kali ini, A-10 Warthog milik Amerika Serikat tidak menyerang target di Iran, melainkan menyerang Irak. Pada tanggal 25 Maret, sebuah A-10 terbang ke Provinsi Al-Anbar di Irak untuk melancarkan serangan dahsyat ke pangkalan Habbaniyah di negara tersebut. Pangkalan itu terletak sekitar 50 mil dari Baghdad dan menampung tentara dari militer Irak. Tapi tunggu dulu, Amerika Serikat sedang berperang dengan Iran, bukan Irak. Jadi kenapa sebuah A-10 melintasi perbatasan ke Irak? Nah, jawabannya ada pada 3 kata. Pasukan Mobilisasi Populer atau PMF. Kini, milisi yang didukung Iran bergabung dengan militer Irak di pangkalan yang baru saja diserang Amerika Serikat dan A-10 Amerika telah memusnahkan mereka. Rekaman dari serangan itu sudah muncul dan memberikan gambaran menarik tentang aksi A-10. Kami melihat pesawat tempur AS Serikat terbang tinggi di atas pangkalan target dan beberapa detik A-10 tampak melaju santai. Lalu kita mendengar suara khas prrrr. Itu adalah A-10 yang menembakkan puluhan peluru dari meriam GAU-8 Avenger 30 mm ke arah pangkalan. Dan satu rentetan tembakan itu saja sudah cukup. Berdasarkan apa yang kita lihat di rekaman, sepertinya A-10 melakukan serangan dari sudut tinggi, dilihat dari posisinya di langit. Ini bukan serangan dari sudut rendah. A-10 tidak berada dekat dengan tanah. Ini menunjukkan pangkalan milisi Irak kemungkinan punya sistem pertahanan udara portable, MANPADS, sehingga A-10 harus terbang tinggi agar tetap aman. Pendekatan sudut tinggi berhasil. A-10 menembakkan pelurunya dan milisi Iran hancur lebur. Pasukan PMF Iran berusaha merespons ancaman di atas mereka. Rekaman di X menunjukkan mereka mengerahkan meriam otomatis Zu-232 untuk mencoba menjatuhkan A-10 sebelum pesawat itu bertindak. Ini salah satu sistem anti pesawat, tetapi bukan opsi terbaik melawan pesawat serang Amerika Serikat. Zu-232 adalah meriam anti pesawat peninggalan era Soviet. Dan ketika kami mengatakan era Soviet, yang kami maksud adalah era sangat awal dalam pembangunan militer Soviet. Ini adalah meriam yang dirancang pada akhir 1950-an dan hanya mampu memberikan pertahanan udara pada ketinggian rendah. Pada masanya, ini adalah salah satu sistem pertahanan udara yang paling banyak digunakan di dunia. Namun saat ini, meriam 23 mm laras ganda yang dipasang pada Zu-232 tidak mampu menghadapi pesawat modern. A-10 sebenarnya tidak bisa disebut modern, karena sudah ada seruan untuk mempensiunkannya yang akan segera dibahas. Tapi yang perlu dilakukan hanyalah mengambil jalur serangan sudut tinggi yang sudah kita sebutkan tadi. Dan itulah akhir dari pasukan PMF di pangkalan Habbaniyah. Brutal. Gema suara terdengar di langit dan pasukan itu dihancurkan oleh A-10. Kementerian Pertahanan Irak telah merinci kerusakan yang ada. Mereka mengkonfirmasi serangan A-10 mengenai fasilitas medis di gedung teknik pangkalan Habbaniyah dan menghancurkan 2 komponen utama penting untuk operasi pangkalan. PMF pasti sangat membutuhkan fasilitas medis yang hancur itu, karena serangan A-10 juga menyebabkan banyak korban. Kementerian Pertahanan mengklaim bahwa 7 tentara Angkatan Darat Irak telah tewas dan 13 lainnya terluka. Tidak jelas apakah mereka adalah anggota PMF atau militer resmi Irak. Tapi itu nyaris tidak penting. Irak sendirilah yang menyebabkan ini terjadi karena mengizinkan PMF memakai pangkalan Habbaniyah dan kini mereka menanggung akibatnya. Mungkin terdengar agak gila bahwa AS telah memperluas operasi Epic Fury keluar Iran. Namun hal ini mulai masuk akal ketika Anda menyadari bahwa ASS sekarang berada dalam fase di mana mereka telah mencapai superioritas udara yang nyaris total atas Iran dan sekarang mereka melakukan segala cara untuk meminimalkan ancaman yang dihadapi pasukan Amerika. Para tentara itu masih beroperasi di wilayah Teluk Persia, tetapi mereka telah mengalihkan fokus mereka untuk membuka kembali Selat Hormuz dan membiarkan kelompok milisi yang didukung Iran bertindak liar di negara lain, menciptakan ancaman dari luar Iran. AS harus menghadapi ancaman ini dan situasi bisa makin serius di operasi Epic Fury karena milisi Iran belum benar-benar menunjukkan pengaruh dalam perang ini. Sekarang, tantangan utama melawan Iran adalah Anda tidak hanya menghadapi negara dan militernya.
Iran mendukung milisi di Timur Tengah dan Teluk untuk membentuk jaringan pejuang proksi yang bisa dipanggil untuk memperluas pengaruhnya dan merespons serangan asimetris saat Iran terancam. Beberapa di antaranya mungkin sudah Anda tahu. Hizbullah di Lebanon perlahan berusaha mengambil alih negara itu, namun perang Israel dengan Hamas di Palestina menghambat upaya tersebut, karena pasukan pertahanan Israel juga menyerang Hizbullah di berbagai lokasi. Hizbullah terlibat aktif dalam pertempuran, meluncurkan rudal ke Israel Tengah bersamaan dengan berita serangan A-10 terhadap PMF. Hamas adalah salah satu milisi yang didukung Iran seperti Houthi di Yaman yang sepanjang 2024 dan sebagian 2025 membuat Laut Merah sama berbahayanya bagi kapal dagang seperti aksi Iran di Selat Hormuz. Houthi hampir melakukan hal yang sama lagi karena mereka telah mengancam akan menutup Laut Merah setelah operasi Epic Fury. Melalui kelompok-kelompok milisi ini, Iran selama bertahun-tahun menjadi pengacau di Timur Tengah. Kelompok-kelompok ini memberikan Iran alasan yang masuk akal untuk menyangkal keterlibatan. Hampir semua orang tahu mereka didanai rezim Iran. Namun, milisi-milisi ini memungkinkan Iran menyerang tanpa terlibat langsung. Mereka juga memperluas jangkauan Iran ke negara lain, memungkinkan Iran membangun kekaisaran proksi yang dapat dikerahkan, seperti yang mulai terlihat sekitar 1 bulan setelah dimulainya operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion. Yaman, Lebanon, dan Palestina terdampak milisi-milisi ini, dan seperti terlihat pada PMF, sebagian Irak juga dipengaruhi Iran. Menyebut PMF hanya sebagai kelompok milisi kurang akurat. PMF lebih berbahaya, menurut penjelasan London School of Economics and Political Science. Disebutkan bahwa PMF sebenarnya adalah sebuah organisasi payung yang menaungi antara 50 hingga 70 kelompok milisi terpisah yang membagi fokus mereka ke setidaknya 3 entitas berbeda. Iran adalah salah satunya, meskipun PMF juga telah berupaya untuk masuk dan mengambil hati militer Irak serta membangun dirinya sebagai cabang terpisah dari negara Irak, seperti yang dilakukan oleh Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC di Iran. Sekarang tampaknya IRGC adalah organisasi yang memberikan dukungan keuangan bersama dengan sebagian kekuatan militer yang dibutuhkan oleh PMF. Adapun Irak tampaknya memiliki hubungan cinta benci dengan PMF. Di satu sisi, kelompok-kelompok yang berada di bawah payung PMF telah bentrok dengan pemerintah Irak, seperti yang kita lihat ketika beberapa brigade dari pasukan mobilisasi populer Syiah menyerbu Kementerian Pertanian Irak pada Juli 2024. Di sisi lain, Irak telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan PMF beroperasi di wilayahnya, dan menurut Washington Institute, pendanaan negara untuk kelompok ini terus meningkat. Media yang sama menyebut PMF awalnya direstui negara untuk merebut wilayah Irak dari negara Islam, yang kemudian membuat PMF semakin menyatu dengan pemerintah Irak. Pemerintah Irak tampaknya menciptakan masalah sendiri dengan keputusan yang membiarkan kekuatan PMF tumbuh. Kami sudah katakan sebelumnya, Irak mengundang serangan A-10 Amerika Serikat terhadap dirinya sendiri, dan itu bukan alasannya. Situasi dengan PMF telah meningkat. Sekarang sebelum kami memberitahu Anda bagaimana, ini adalah catatan singkat untuk mengingatkan Anda bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Dan jika Anda mendapatkan wawasan berharga dari channel ini, pastikan untuk menekan tombol subscribe agar Anda tidak pernah ketinggalan video. Sekarang Irak membuat kesalahan di Habania. Menurut Times of Israel yang melaporkan pada 24 Maret bahwa Dewan Keamanan Nasional Irak telah memberi wewenang kepada PMF untuk menggunakan hak membela diri dan merespons setiap serangan yang menargetkan posisi mereka, demikian kata media tersebut. Ini sama saja dengan lampu hijau untuk operasi PMF yang didukung Iran di wilayah Irak terjadi setelah serangan sebelumnya terhadap markas PMF yang menewaskan setidaknya 15 pejuang dan menyebabkan seorang komandan PMF tewas. Keesokan harinya, rekaman muncul menunjukkan pesawat A-10 Warthog Amerika menembaki pangkalan Habania. Dan sehari setelah itu, kami mengetahui ada 7 kematian lagi dan 13 korban. Meskipun terdengar aneh, mungkin yang kita lihat dari Amerika Serikat di sini adalah beberapa tembakan peringatan. Pemerintah Irak memberikan izin kepada PMF untuk membela diri adalah contoh terbaru dari kelompok milisi yang didukung Iran ini yang semakin membaur ke dalam struktur nasional Irak. Amerika Serikat tak menginginkan hal itu terjadi. Semakin besar pengaruh PMF di Irak, makin besar kemungkinan negara itu bertempur bersama Iran dalam operasi Epic Fury. A-10 dan meriam 30 mm-nya bisa jadi telah memberi Irak gambaran tentang apa yang akan terjadi jika negara itu memberi PMF terlalu banyak kekuasaan. Atau lebih sederhana, Amerika Serikat ingin menyerang salah satu milisi Iran yang tersebar di Timur Tengah.
dan mereka memilih salah satu yang berada di negara yang cukup dekat dengan Iran sehingga dapat menjadi ancaman bagi pasukan Amerika Serikat. Bagaimanapun, Irak memiliki garis pantai kecil di Teluk Persia dan posisinya di sebelah barat Iran, berarti pasukan PMF di Irak mungkin mampu menyerang pasukan Amerika Serikat yang mencoba beroperasi di Selat Hormuz. Inilah masalah di balik permasalahan awal. Amerika Serikat berupaya mencegah situasi di Selat Hormuz memburuk. Iran telah berusaha menutup jalur air penting itu sejak operasi Epic Fury dimulai. Iran cukup berhasil melakukannya. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 20.000 kapal dagang kini terdampar di luar Selat Hormuz. Iran menggunakan berbagai senjata, dari drone, rudal anti kapal, hingga kapal cepat bersenjata dan bahan peledak, membuat selat itu sangat berbahaya untuk dilintasi. Namun Iran telah mengizinkan beberapa kapal untuk melintas, tetapi hanya memberikan izin kepada kapal-kapal yang mereka anggap sebagai kapal non-musuh, yaitu kapal-kapal yang tidak berpartisipasi maupun mendukung tindakan agresi terhadap Iran. Kapal-kapal yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat sedang diblokade dan dalam beberapa kasus diserang. Hal yang sama berlaku untuk kapal dagang berbendera negara yang punya hubungan baik sekecil apapun dengan Amerika Serikat. Iran menyatakan bahwa kapal dagang dari negara yang bukan sekutu dekat Iran yang sangat mendukungnya terancam bahaya. Ini masalah besar terutama bagi Amerika Serikat jika mereka melihat operasi Epic Fury sebagai kampanye jangka panjang untuk menggulingkan rezim Iran. Pada masa damai, Selat Hormuz memainkan peran penting dalam industri minyak dan gas global. BBC mengatakan bahwa sekitar 20% minyak dan gas alam cair dunia melewati satu jalur air ini setiap tahunnya. Tersumbatnya jalur ini memicu lonjakan harga besar di industri, dan disinilah Iran memainkan satu-satunya kartu utamanya melawan Amerika Serikat. Bahkan ketika infrastruktur militer Iran hancur di darat, mereka masih mampu mengerahkan senjata, terutama kapal cepatnya, untuk menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal cepat ini sulit untuk dilawan. Mereka seringkali hanyalah perahu cepat yang dipasangi senjata, artinya mereka cukup cepat dan kuat untuk mencapai dan merusak kapal dagang. Setelah mereka berhasil menyerang, mereka segera melarikan diri kembali ke tempat persembunyian. Sekarang, tidak ada yang menggunakan kapal cepat ini untuk menyerang kapal perang AS Serikat, tapi itu bukan intinya. Iran menyembunyikan pelabuhan kecil di sepanjang pantai Selat Hormuz dan menggunakannya untuk meluncurkan kapal cepat, sehingga terjadi blokade asimetris. Itu berhasil karena kapten kapal dagang enggan berlayar saat kapal cepat ada di sekitar. Nick Brown dari Jane, perusahaan intelijen pertahanan, mengatakan kepada BBC bahwa Iran secara teori bisa mempertahankan ancaman ini tanpa batas waktu. Pasukan Iran sangat terlatih dalam taktik umpan, kamuflase, dan tipu daya. Brown mencatat banyak senjata kecil mereka bisa disamarkan di kendaraan komersial, disembunyikan dalam bangunan, dan tak terlihat di sepanjang garis pantai Iran. Hal terakhir yang ingin dibiarkan terjadi oleh Amerika Serikat adalah PMF yang beroperasi dari Irak ikut terlibat dalam situasi itu. Memang garis pantai Irak di Teluk Persia hanya sepanjang 58 km atau sekitar 36 mil. Tapi letaknya di utara Teluk Persia, artinya Amerika Serikat harus melewati Selat Hormuz untuk sampai ke sana. Dan ini belum mempertimbangkan kemungkinan bahwa PMF bisa mulai meluncurkan drone dan rudal anti kapal dari wilayah Irak untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz. Jadi A-10 yang terbang di Irak bukan hanya soal menghancurkan markas PMF. Itu juga tentang memberitahu Iran bahwa ARK siap menghadapi pasukan proksinya, terutama jika mereka berpotensi menjadi ancaman di Selat Hormuz. Masih soal selat itu, bisakah Anda menebak pesawat Amerika mana yang dikerahkan ke sana untuk menghadapi kejahatan perang Iran menurut Human Rights Watch karena menyerang kapal dagang dengan kapal cepat dan drone? Jika Anda memilih A-10, beri diri Anda pujian. Salah satu pesawat paling serbaguna di arsenal Amerika ini juga sedang dikerahkan ke Selat Hormuz, di mana pesawat ini telah menembaki kapal cepat Iran dengan meriam 30 mm yang sama seperti yang digunakan untuk menghancurkan markas PMF di Irak. Jenderal Dan Kane, yang merupakan Ketua Kepala Staf Gabungan, mengonfirmasi hal ini pada 19 Maret ketika ia mengatakan A-10 Warthog sekarang sedang terbang di sektor selatan dan sedang memburu serta menghancurkan kapal serang cepat di Selat Hormuz. Kini, A-10 didampingi helikopter Apache memungkinkan AS mengerahkan kekuatan tembak di ketinggian rendah di Selat Hormuz. A-10 sangat cocok untuk tugas ini. Pesawat ini awalnya dibuat untuk menghancurkan sasaran darat dan permukaan dari jarak dekat, seperti unit mekanis, guna mendukung pasukan darat.
Menyerang kapal cepat di Selat Hormuz memang agak berbeda dari tugas itu, namun kuncinya tetap sama. A-10 bisa terbang cukup rendah untuk masuk dalam jangkauan meriam terhadap kapal-kapal itu dan kemudian bisa menghancurkannya dengan cepat. Jauh lebih hemat biaya daripada jet tempur yang harus terus terbang tinggi dan hanya menembakkan rudal mahal ke kapal-kapal itu. Sekarang sudah jelas bahwa A-10 telah menjadi salah satu pesawat paling penting yang dimiliki AS REC saat memasuki fase berikutnya dari operasi Epic Fury. Namun ada hal aneh di sini. Banyak pihak di militer Amerika Serikat sudah lama meminta A-10 dipensiunkan. Beberapa orang di Amerika Serikat menurut Defense One berpendapat A-10 sebaiknya dipensiunkan agar Angkatan Udara Amerika Serikat bisa fokus pada pesawat yang memungkinkan bersaing dengan Tiongkok dan Rusia. Dan media yang sama bahkan mencatat bahwa F-35 yang terbukti sangat efektif selama hari-hari awal operasi Epic Fury berkat kemampuan silumannya, dulu pernah diusulkan sebagai pengganti langsung A-10. Namun saat A-10 Amerika menghancurkan markas milisi Iran dan membuktikan diri mereka sangat efektif di Selat Hormuz, perdebatan ini pasti akan mereda. Kenyataannya adalah bahwa A-10, meskipun sudah diperkenalkan sejak tahun 1976, masih merupakan pesawat yang sangat efektif ketika dikerahkan di wilayah di mana AS-RAT telah menguasai superioritas udara. Itu yang dicapai Amerika di Iran. Dan berdasarkan senjata anti-udara kuno yang coba digunakan PMF melawan A-10 yang menyerang pangkalannya di Irak, AS ICAS tidak perlu terlalu khawatir soal pertahanan udara saat menyerang pangkalan milisi Irak yang terisolasi. A-10 adalah pesawat tempur dengan meriam mematikan yang juga mampu membawa hingga 7.200 kg atau 16.000 pon berbagai jenis persenjataan, termasuk bom, baik non-pemandu maupun berpemandu, misil, roket, flare, dan chaff. National Interest menyebut sejarah panjang pengabdian dan prestasi A-10 sejak 1970-an, menjadikannya pesawat tempur paling sukses di persenjataan Amerika Serikat. Memang pesawat ini sudah tua. Pesawat ini tidak secepat banyak jet tempur Amerika lainnya dan tidak memiliki kemampuan siluman seperti F-35 atau pembom B-2. Namun ketika dihadapkan dengan musuh yang jaringan pertahanan udaranya sudah hancur seperti Iran atau yang tidak canggih seperti PMF, A-10 masih merupakan pesawat yang sangat mumpuni. A-10 milik Amerika belum siap untuk pensiun dalam waktu dekat. Mereka masih sibuk menghancurkan pangkalan, kapal cepat, dan membuktikan kepada Iran serta milisinya bahwa pesawat yang dianggap usang masih punya banyak kemampuan. Ngomong-ngomong, tadi kami sebutkan helikopter Apache kini bergabung dengan A-10 di Selat Hormuz, menambah daya gempur di ketinggian rendah Amerika Serikat untuk menghadapi kapal cepat Iran. Helikopter serang itu menghantam Iran dengan keras menggunakan rudal Hellfire dan meriam rantai yang kuat. Dan kontribusi mereka di selat itu jauh lebih besar daripada sekadar senjata-senjata ini. Tonton video kami dan berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan liputan operasi Epic Fury.